Shalom pemirsa, saya masih berada di Israel, tepatnya di kota Yerusalem, untuk membawakan acara B430 hari ini ke hadapan Anda. Saya tahu setiap orang yang menonton acara ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang mengizinkan Anda untuk melihatnya. Dan setiap Anda yang memiliki kebutuhan masing-masing, saya tahu satu hal yang pasti, setiap orang yang percaya dan hatinya terbuka kepada Tuhan Yesus, hari ini juga akan mengalami mujizat dari Tuhan. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang Anda hadapi. Apalagi dari tempat ini. Saudara tahu tempat ini adalah tempat apa? Ini adalah puing-puing dan reruntuhan dari kolam Bethesda yang sangat terkenal di zaman Tuhan Yesus. Di tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh para malaikat. 2000 tahun yang lalu, ketika malaikat datang ke tempat ini, perkara-perkara supranatural terjadi, keajaiban pun terjadi, dan banyak orang, apapun penyakitnya, disembuhkan. Dan hari ini izinkan saya mengatakan kepada Anda, apapun kondisi Anda, Anda pun akan mengalami mujizat dari Tuhan. Sebab hari ini adalah giliran Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya dalam acara ini, sebab sebentar lagi saya akan ajak Anda keliling dan tur tempat yang sangat menarik ini, tempat yang sangat ajaib ini, dan kuasa Yesus akan menjamah Anda. Siap terima kuasa, siap terima urapan dari Tuhan, yang siap katakan haleluya. Katakan bersama. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Akan memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Bagi yang percaya katakan, ku diberi kuasa, dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Haleluya, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Akan memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Hanya Kau Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi 2000 tahun lalu di tempat ini yang dianggap orang tempat yang sangat ajaib. Mari kita baca selengkap dari cerita itu di dalam kitab Injil di Yohanes pasal yang kelima. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mengapa kolam itu bergoncang airnya? Kita baca ayat berikutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, sehingga barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang barusan kita baca? Kalau kita lihat, kolam-kolam di sini saat ini sudah tidak ada airnya. Tapi tempat ini dahulu pernah dianggap sebagai tempat yang sangat gaib dan ajaib. Pelajaran pertama sederhana, bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan. Karena Tuhan cinta sama orang-orang sakit, mereka yang menderita, mereka yang kesepian, mereka yang tertekan, mereka yang hancur hidupnya, yang dirudung dengan masalah. Maka Tuhan sembuhkan orang-orang itu, dan Tuhan berusaha untuk menjangkau mereka sekalipun kepercayaan mereka saat itu belum sempurna. Mereka percaya pada kolam, bukan pada Tuhan. Mereka percaya pada malaikat yang adalah ciptaan Tuhan seperti kita manusia, dan bukan pada penciptanya. Dan mereka bahkan belum kenal siapa itu Yesus. Mereka masih menganggap Yesus cuma sekedar seorang tokoh atau seorang manusia, guru, dan bahkan hanya seorang nabi. Tapi di sini kita pelajari bahwa hati Tuhan itu menjangkau orang sakit dan yang menderita. Dia sayang mereka, apapun latar belakang kepercayaannya. Jadi mereka kira itu perkara gaib. Bukan. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Hari ini juga sama. Tuhan ingin menjangkau Anda. Bukan kolam ini, tapi Tuhan Yesus yang sekarang saya beritakan ini ingin sekali untuk menjamah Anda. Pelajaran kedua yang kita bisa petik hari ini adalah bahwa apapun penyakit yang kita miliki bisa sembuh. Mengapa bisa sembuh? Karena Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Kalau Tuhan penyembuhnya, itu berarti bukan dari usaha kita. Tugas kita cuman percaya. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu kami bawakan acara ini kepada Anda. Bukan untuk meninggikan manusia supaya Anda percaya pada orang. Tetapi untuk meninggikan nama Yesus yang menyembuhkan. Karena kuasa Yesus lebih besar dari apapun yang Anda alami. Jadi yakinlah terlebih dahulu. Kalau Tuhanlah penyembuhnya, tidak ada mustahil. Tidak ada penyakit yang terlalu besar bagi dia. Masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada gunung yang begitu tinggi Tuhan tidak bisa daki. Tidak ada yang namanya badai, taufan yang begitu hebat yang Tuhan tidak bisa tenangkan dan redakan. Percayalah saudara, hari ini. Jangan percaya pada kolam. Tapi percayalah kepada kuasa Yesus yang lebih besar. Pak Philip, ibu ini selama 34 tahun, berarti dari lahir selalu telinga kirinya mengeluarkan nanah. Dan telinga kirinya nggak bisa mendengar, Pak Philip. Telinga kirinya nggak bisa dengar ya, tadinya, terus? Tapi di dalam FKA 3, ibu ini disembuhkan, nanahnya berhenti. FKA 3, festival FKA yang berikutnya yang lalu. Ya. Di FKA 4, telinga kirinya bisa mendengar, Pak Philip. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba ditutup telinga yang bisa, yang baik. Yang telinga yang baik. Oke, bawa maju ke sini. Udah? Oke, ikuti saya. Kalau saya tepuk tangan sekali, Anda tepuk sekali. Kalau saya tepuk 2 kali, Anda tepuk 2 kali, oke?
Sampai ketemu di festival kuasa Allah kelima, keenam, dan berikutnya. Tapi bukan lagi untuk disembuhkan, tapi kau akan membawa jiwa-jiwa datang untuk menerima Tuhan. Sudah lagi. 25 tahun Bapak ini tidak bisa mendengar telinga kanannya. Sejak kelas 1 SMP Bapak ini tidak bisa mendengar. Jadi sudah 25 tahun. Tapi hari ini Bapak ini bisa mendengar lagi telinga kanannya. Menghadap sana Pak, tutup telinga yang baik. Ikuti saya ngomong, oke? Di dalam nama kuasa Allah. Yesus baik. Sangat baik. Luar biasa baik. Luar biasa baiknya. Luar biasa baik. Menoleh ke sini Pak, menoleh ke sini. Saya ingin menumpangkan tangan kepada Anda. Memberkati Tuhanku yang begitu mulia atas hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan baik-Mu. Lakukan ini kepada jutaan orang di Manado dan di Sulawesi. Aku berdoa. Pemirsa, saya ingin Anda memperhatikan seorang tokoh di dalam cerita ini. Sebab pribadi ini punya banyak kesamaan dan kemiripan dengan diri kita. Kita pasti bisa belajar sesuatu dari dirinya. Mari, saya ajak kita untuk melanjutkan cerita ini. Kita baca. Kitab Yohanes berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, selalu saja ada orang lain yang sudah turun mendahului aku." Masalah orang ini sesungguhnya bukanlah sakit penyakitnya, sekalipun dia sudah sakit selama 38 tahun. 38 tahun adalah masa penantian yang sangat lama, terlalu lama untuk seorang sakit mengharapkan kesembuhan. Tetapi mengapa orang ini masih belum sembuh juga? Sekalipun Tuhan sudah kirim malaikat-malaikatnya. Karena pada saat itu, hatinya tidak siap untuk menerima mujizat dari Tuhan. Orang ini terlalu banyak melihat manusia, melihat orang lain, menyalahkan keadaan, dan juga melihat pada dirinya lalu kecewa. Bukannya harusnya dia percaya kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan. Bahkan Tuhan pun sudah muncul dan menampakkan diri dan hadir mengunjungi dia secara pribadi, sudah di depan mata. Bahkan dia sudah menyebut, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu." Tetap dia tidak percaya. Dia lebih percaya pada kolam. Hari ini Anda harus membuat keputusan. Kalau pemirsa mau sembuh, Anda harus tegas. Jangan percaya kepada jimat-jimat, ramalan, tahayul, dan perkara-perkara gaib atau yang semacamnya. Sebab semua hal itu sia-sia dan tidak punya kuasa. Malah justru itu adalah kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang akan menghancurkan Anda. Kesembuhan-kesembuhan yang palsu, yang sementara, yang dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal. Bahkan Anda jangan menaruh harap kepada manusia. Sebab manusia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia pasti akan mati. Hanya satu yang kekal, yaitu Tuhan. Dia yang sudah mati untuk menebus dosa kita dan juga mengangkat sakit penyakit kita. Jadi bukan cuma untuk membawa kita ke sorga, tapi di hidup ini, di dunia, Dialah satu-satunya yang sanggup menolong Anda dan saya. Percayalah kepada Yesus. Dan ketika Injil diberitakan seperti ini, percayalah ketika engkau mendengarnya. Sesuatu pasti akan terjadi. Mujizat itu masih nyata dan masih ada. Yesus itu hidup dan saya bersaksi akan kebangkitannya. Dan sudah banyak pemirsa dari episode-episode sebelumnya yang bahkan bukan dari latar belakang orang yang sudah percaya pada Yesus, yang dijamah Tuhan, merasakan hadiratnya, merasakan kuasanya bahkan secara fisik, bahkan mereka sembuh dari sakit penyakit mereka. Dan jikalau Anda hari ini disembuhkan, saya dorong Anda untuk datang ke dokter, untuk Anda betul-betul diperiksa, sebab segala sesuatu mujizat yang Tuhan lakukan pasti akan diteguhkan, pasti bisa lulus dengan observasi medis. Sebab Tuhan punya kuasa, itu real, itu nyata. Tuhan punya kuasa itu besar, paling besar.
dan terlebih besar dari semua yang kita alami. Anda mau lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri orang-orang yang sebelumnya? Anda simak yang satu ini, Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan. Dan biarlah hari ini adalah giliran Anda untuk dijamah oleh Tuhan. Pak Philip, ibu ini sudah 25 tahun tidak bisa berbicara karena di pita suaranya ada sejenis tumor. Sudah berkali-kali operasi, tapi tumor itu terus tumbuh dan terus tumbuh. Terus? Dan ketika tadi Pak Philip berdoa, di pita suara ada tumor dan dihancurkan, ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari tenggorokannya dan tangannya seperti dipegang oleh Yesus, dan hari ini ibu ini disembuhkan. Sudah bisa berbicara. Sekarang bisa nyanyi sama saya enggak? Kami, tahu lagu itu enggak? Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ibu ini selama 28 tahun gendang telinga kirinya pecah sehingga tuli sama sekali tidak bisa mendengar. Tapi malam hari ini telinganya dibukakan oleh Tuhan. Dia bisa mendengar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tutup telinga yang baik. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemirsa, Anda siap untuk dijamah Tuhan sekarang? Anda siap menerima kuasa Yesus dan mengalami mujizatnya? Mari kita baca bagian terakhir dari cerita ini. Tertulis, kata Yesus kepada orang yang lumpuh tersebut, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat seketika itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini kuncinya, sederhana. Percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Katakan dengan saya, katakan yang keras, jangan takut, jangan malu, dimanapun Anda berada, dengan orang-orang yang di sekeliling Anda, katakan kuasa Yesus lebih besar. Ya, katakan lagi, kuasa Yesus lebih besar. Katakan lebih keras lagi, kuasa Yesus lebih besar. Kita katakan ini bukan sebagai mantra, tetapi sebagai pengakuan iman kita. Jadi jangan malu, sekarang juga hati Anda harus bulat. Taruh percaya pada Yesus, sesuatu terjadi. Katakan kuasa Yesus lebih besar. Saya mau berdoa buat Anda dari tempat ini. Tidak ada yang gaib dengan tempat ini. Kolam ini pun yang Anda lihat sudah tidak banyak atau tidak ada airnya. Tapi Yesus masih ada di sini dan Yesus ada di sana juga. Sesuatu akan terjadi. Antara Anda dan saya tidak ada jarak sama sekali. Kalau kita bicara soal kuasa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan hadir ada di mana-mana, termasuk di dekat Anda. Ulurkan tangan Anda ke depan layar televisi. Dan saya akan salurkan kuasa Roh Kudus kepada Anda dimanapun Anda berada. Jangan malu, ulurkan tanganmu dan percayalah, Tuhan akan menjamah Anda. Kuasa Yesus lebih besar. Katakan dengan saya, kuasa Yesus lebih besar. Sekali lagi, kuasa Yesus lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Tuhan jamah setiap orang yang membutuhkan. Segala sakit penyakit sekarang juga harus lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, sembuh, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu, lakukan yang mustahil,
sekarang juga dalam nama Yesus. Segala penyakit pasti sembuh karena Yesus adalah sumber kesembuhan itu. Ampuni setiap pemirsa, setiap kami yang masih percaya kepada jimat-jimat dan semacamnya yang sia-sia, yang masih bergantung dengan kuasa kegelapan. Tolong kami untuk percaya kepada Yesus. Oh haleluya. Saya rasakan kuasa Tuhan sekarang. Ini bukan karena cuaca di tempat ini dan saya tidak mengada-ngada, saya rasa seperti ada sesuatu mengalir. Dan Tuhan tunjukkan pada saya ketika pemirsa menonton ini ada juga yang seperti kena pukul kuasa Tuhan. Dan jangan heran kalau Anda tidak pernah mengalami itu. Anda bukan pingsan, Anda bukan terjatuh. Tapi kuasa Tuhan sekarang juga sedang mengena ke tubuhmu. Saya merasa seperti dalam roh saya melihat ada orang-orang yang sampai rebah di mana dia duduk. Kuasa Tuhan sekarang bekerja. Terima kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ucapkan dengan iman, sembuh hari ini juga. Detik ini juga. Dan ketika pemirsa pergi ke dokter untuk diperiksa, kemuliaan akan terjadi. Tuhan akan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sayang kepada semua orang apapun latar belakang mereka. Di dalam nama Yesus, Dia bukan cuma yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya, tapi yang menebus manusia berdosa kembali ke sisinya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya. Pemirsa jangan lupa untuk menyampaikan kesaksian Anda dan call hotline kami sekarang yang tertera di depan Anda. Banyak konselor-konselor pendoa-pendoa kami yang siap menerima kesaksian Anda maupun mendoakan Anda yang masih bergumul saat ini. Acara ini sebentar saja, tetapi Tuhan bekerja selama-lamanya. Dan sesuatu pasti akan terjadi. Dan saya yakin Allah tidak pernah gagal. Dari sini, dari Israel, dari kota Yerusalem, dari kolam Bethesda, saya ucapkan shalom damai sejahtera dan tidak sabar lagi untuk menunggu sampai episode berikutnya berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan, para pemirsa sekalian. Saya Philip Mantova berkata, Tuhan berkati. Yang percaya katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku. Haleluya. Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku. Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hanya Kau Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala sekali lagi. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
我举双手敬拜你，我要尊崇你生命，你真美的荣